Shalom saudara-saudara. Saat ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, apa kata Alkitab tentang moderasi beragama. Kehendak Allah bagi anak-anaknya yaitu untuk membawa damai dalam hidup sehari-hari dan bukan perseteruan atau perpecahan. Penyebab terjadinya perpecahan dalam hidup sehari-hari karena adanya konflik yang diciptakan dari perbedaan yang ada. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya dengan baik, tetapi setiap orang harus menyadari bahwa kita semua memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, sehingga perlu saling menyesuaikan diri agar dapat berkehidupan bersama dengan aman dan damai. Moderasi dari kata moderat, yaitu sebuah kata sifat turunan dari kata moderation, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau menghindari keekstriman. Maka menjadi orang yang memiliki sikap moderasi beragama berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktek beragama. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 9 demikian, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bagian ini menekankan agar kita sebagai anak-anak Allah selalu hidup dalam perdamaian sebagai pilihan ketika menghadapi persoalan atau konflik. Kemampuan untuk membangun perdamaian dalam hidup ini hanyalah oleh anugerah Allah semata, sehingga kita perlu senantiasa meminta hikmat dan pertolongan Tuhan dalam menghadapi setiap situasi kehidupan. Dibutuhkan sikap mau mengampuni dan melepaskan masa lalu yang mengecewakan atau menyakitkan agar dapat membangun perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Juga kesadaran bahwa itulah yang seharusnya menjadi sikap hidup anak-anak Allah. Meneladani sikap Tuhan Yesus dalam menghadapi penolakan dan permusuhan dari orang-orang yang membencinya, Tuhan Yesus memilih untuk mengasihi dan mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian pula kita sebagai pengikut Yesus Kristus hendaknya bersikap mengasihi dan mengampuni kepada sesama manusia. Saudara, dalam Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22, khususnya kita lihat ayat 14 demikian. Karena dialah Yesus Kristus, damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan atau perpecahan. Bagian ini menekankan tentang kehadiran Kristus Yesus yang telah menghancurkan segala tembok pemisah, yaitu perseteruan atau perpecahan, sehingga kita dapat hidup dalam damai sejahtera dan persatuan antara satu dengan yang lain. Ini berlaku untuk intra umat beragama maupun antar umat beragama. Dalam konteks intra umat beragama, sekarang ada persamaan dalam iman kepada Yesus Kristus dan status yang baru sebagai sesama saudara dalam keluarga Allah. Maka kita harus menjaga persatuan dan perdamaian antara sesama orang percaya, apapun perbedaan yang melatar belakangi kita. Dalam konteks umat beragama, juga ada persamaan dalam ideologi Pancasila dan status sebagai sesama saudara, sebangsa dan setanah air. Maka kita juga harus menjaga perdamaian dan persatuan dengan seluruh masyarakat Indonesia, apapun agama,
ras, suku, bahasa, dan budayanya. Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dari dua kutub ekstrim dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrim meyakini mutlak kebenaran suatu teks tafsir agama sehingga menganggap sesat penafsir selainnya. Kelompok ini biasa disebut ultra konservatif. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrim mendewakan akal sehingga mengabaikan kesucian agama atau mengorbankan kepercayaan ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya. Mereka biasa disebut ekstrim liberal. Keduanya perlu dimoderasi. Saudaraku, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling menghargai perbedaan atau unity in diversity, membangun persatuan, membangun toleransi, serta kerukunan hidup yang erat. Beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, memahami dengan benar akan pengajaran iman kita sendiri, sehingga memahami dapat menghidupi nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Bukan fanatisme yang menguasai, tetapi meyakini dengan benar iman yang kita miliki. Yang kedua, mengusahakan persatuan dan perdamaian untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Demi kehidupan yang harmonis dan damai sejahtera, maka perlu diperjuangkan untuk semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, melepaskan pengampunan untuk kejadian di masa lalu yang mengecewakan atau menyakitkan, sehingga dapat memulai lembaran yang baru dalam kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Yang keempat, mengikuti kegiatan gotong royong atau saling membantu umat beragama lain yang mengalami musibah atau kesusahan. Yang kelima, mendukung FKUB di daerah masing-masing dalam membangun kerukunan dan keharmonisan dalam menjalani kehidupan bersama. Yang keenam, tidak mudah terprovokasi dengan konflik antar umat beragama, tetapi mampu bersikap netral dan mengusahakan kebaikan semua pihak yang terkait sesuai hukum yang berlaku. Yang ketujuh, mendukung pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan terkait hidup beragama, sehingga dapat membangun persatuan dan perdamaian yang kokoh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedelapan, menghindari sikap bersaing yang tidak sehat antar umat beragama, sehingga tidak menimbulkan keresahan atau memicu masalah yang lebih besar antar umat beragama. Yang kesembilan, membangun jaringan komunikasi dan kerjasama yang baik antar umat beragama sehingga tidak mudah diadu domba atau dipecah belah. Yang kesepuluh, menghindari sikap ekstremisme agama, intoleransi, dan tindak kekerasan. Membangun sikap moderasi beragama sehingga tidak ekstrim untuk memaksakan orang lain untuk menerima agama kita, atau sebaliknya ekstrim untuk mengabaikan agama sebagai hal yang tidak penting. Saudara, marilah kita terus membangun sikap hidup moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka akan membawa bangsa Indonesia kepada kemajuan, pembangunan iman, dan kesejahteraan masyarakat kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.